hal yang amazing ya, amazing itu bahwa sesuatu perdebatan selalu bisa aja rame gitu, karena dari masing-masing pendapat itu mempunyai argumennya sendiri yang kelihatannya sama-sama meyakinkan gitu. Jadi untuk sampai satu menang terhadap yang lain itu butuh proses, itu nggak bisa yang satu kelihatan kuat terang benderang terus menampol lawannya jatuh gabruk, nggak gitu. Itu ada pergulatan yang panjang gitu. Termasuk juga soal bumi bulat itu ya. Argumen dari sono juga ada. Kita bilang bumi bulat, kita bilang bumi datar, mereka tidak. Bumi itu bulat, ini buktinya begini. Jadi yang amazing itu dua pendapat yang secara diametral bertentangan pun bisa rame, bisa sama-sama kuat gitu kan. Cuman masalahnya kalau nggak di scanning detailnya ya jatuhnya kan dangkal. Jadi diperdalam itu wajib, kudu itu diperdalam, baru ketahuan mana yang lebih berpihak pada kebenaran fakta. Nah, termasuk sekarang ini kan gue banget lagi fokus pada riset bumi datar yang berpusat di kutub selatan. Nggak populer tuh. Yang lain kan pusatnya di kutub utara ya, yang flat earth konvensional ya. Tapi gue banget sebaliknya. Nah, dari berbagai riset itu ada satu hal yang benar-benar mempunyai landasan yang menurut gue banget terang benderang ya, nggak bisa direkayasa. Kalau kita berargumen tentang flight atau penerbangan, itu bisa aja mereka bilang ini gini. Mereka menunjukkan bukti-bukti, walaupun juga kita sepertinya lebih kuat, tapi mereka ada aja untuk mematahkan argumen kita. Tapi kalau yang satu ini boleh dah di tes sendiri, disaksikan sendiri bahwa argumen berikut ini sangat kuat, terang benderang ya. Yaitu apa? Biasanya kan riset tentang flight, penerbangan dengan kereta api cepat gitu ya, yang hasilnya memang ayak-ayak wae itu kalau orang berpendapat bumi bulat, khususnya pada area belahan bumi utara ya, itu sebenarnya luas tuh, nggak masuk akal kalau kereta api cepat jatuhnya kecepatan per rata-ratanya itu di bawah 100, itu nggak mungkin kan. Kereta api cepat ya itu kan 200-300 km per jam ke atas, itu bahkan bisa 500-600 km per jam, walaupun ada katanya ada aturan nggak boleh lebih dari begini dari berapa 300 km per jam ya entahlah, itu kabarnya begitu. Tapi namanya kereta api cepat kan ya cepat, bukan kereta api biasa yang di bawah 100 km per jam. Nah, kalau dihitung-hitung di perjalanan kereta api di Eropa itu bisa aja jatuhnya cuma di bawah 100, itu kan nggak masuk akal ya. Mereka juga punya argumen, oh kan kereta api itu berhenti. Nah, direct train itu sebenarnya berhenti enggak sih? Direct kan nggak pakai berhenti. Kalaupun pakai berhenti itu kan nggak signifikan itu waktu berhentinya.
nggak sampai membuat kecepatan yang ratusan kilometer, 300 kilometer itu menjadi di bawah 100, terlalu jauh. Nah, oh ya, jadi kita langsung ya, kita bicara tentang hal yang paling meyakinkan tentang bumi datar yang berpusat di kutub selatan, yaitu perjalanan kapal laut. Nah, kalau kapal laut ini pada saat sekitar bulan Juni itu kan matahari mayoritas ya di belahan bumi utara itu. Di situ ada perjalanan dari Tokyo ke Amerika. Itu melintasi Samudra Pasifik. Nah, dalam video tersebut si sailorman-nya, navigatornya, setelah gue banget tanya, dia bilang kita memang banyak sekali melakukan belokan ke kanan gitu kan, right-handed turns, yaitu sesuai dengan prediksi gue banget. Jadi masalahnya kan kalau kita menggunakan kota globe itu yang didefinisikan sebagai timur atau barat itu bisa melenceng, karena posisinya bumi aslinya itu kan berpusat di kutub selatan. Jadi kalau ke timur atau ke barat itu latitude-nya atau posisi lintangnya itu bergeser sedikit demi sedikit semakin mendekati kutub utara. Ya, bukan kutub utara, North Rim ya. Jadi itu lingkaran utara gitu. Dimanapun itu kalau kita bergerak ke timur atau ke barat, titik bujurnya, koordinat bujurnya itu akan bergeser sedikit demi sedikit mengarah mendekati kutub utara atau pinggiran utara, lingkar utara. Ya, nggak usah jauh-jauh, kalau Anda pergi ke Bali dari Jakarta itu kan tiba-tiba aja kita udah sampai di Laut Jawa, di udaranya Laut Jawa. Itu karena asumsinya bahwa timur itu seperti yang di peta gitu. Enggak, salah. Jadi kalau diarahkan ke timur terus lurus itu akhirnya sampai di Laut Jawa. Begitupun juga dari Denpasar ke Jakarta, kalau diarahkan ke barat lurus aja ya, itu jatuhnya ke Laut Jawa juga. Nah, itu jadi globe itu asumsinya udah salah tentang timur dan barat. Nah, jadi kalau kapal laut pun begitu, kalau dari Tokyo mengarah ke timur ya akhirnya ngutara-ngutara juga, jadi bergeser itu koordinat lintangnya makin mendekati kutub utara, bukan kutub utara ya, lingkar utara gitu ya, North Rim. Maka dalam perjalanannya kan udah pasti itu ada penyesuaian terus menerus. Soalnya begitu kapal lautnya makin ngutara itu harus dinormalkan lagi dengan ya belok kanan dikit-dikit, belok kanan lagi, belok kanan lagi, belok kanan lagi, terus banyak itu belok kanan di situ. Nah, bahkan di istilah perkapalan ya, ilmu perkapalautan ada itu istilahnya. Tadi gue banget kemarin ya, gue banget dapat input dari lawan debat ya, bukan debat ya, kalau dia kebetulan nggak ngedebat ya, dia juga bilang ada istilahnya, cuman dia lupa itu dalam ilmu pelayaran. Dalam ilmu pelayaran itu kalau banyak membelokkan
setang atau apa kemudi ke arah kanan itu istilahnya ada. Nah, itu kan indikasi bumi berpusat di kutub selatan. Dan yang paling telak itu dalam video itu, suatu saat itu karena di bulan Juni ya, jadi matahari itu ngumpetnya cuma beberapa jam ya. Habis ngumpet, habis terbenam, terus nongol lagi gitu ya. Nah, pas nongol lagi itu terlihat posisi dari kapal ya, posisi matahari pada kapal itu seolah stagnan, tidak bergeser ke kanan. Jadi kalau kita di posisi darat dalam bulan Juni itu di belahan bumi utara, itu namanya matahari bergerak dari kiri ke kanan, berputar clockwise istilahnya ya, searah jarum jam. Kalau kita berhenti, kalau kita dalam posisi diam, maka matahari itu bergerak dari kiri ke kanan, berputar dari kiri ke kanan searah jarum jam. Nah, kalau kita naik kapal laut atau mengemudikan kapal laut, melihat posisi matahari yang konstan di situ-situ aja, berarti apa itu? Berarti kapal laut kita lah yang diarahkan ke kanan, belok kanan secara minor yang terus menerus, yang banyak. Jadi right-handed turns istilahnya ya, belok kanan, kemudinya dikekanankan secara kontinu, terus menerus. Selama perjalanan selalu ada itu yang namanya belok kanan. Karuan aja matahari yang harusnya dalam keadaan kita posisi diam itu harusnya belok kanan, bergerak ke kanan, nampak dia diam, dia posisinya stagnan. Jadi bukan mataharinya yang stagnan, tapi arah dari kapal laut kita lah yang berbelok ke kanan, derajatnya bergeser ke kanan, sehingga matahari yang bergeser ke kanan seolah-olah stagnan, padahal kapal kita yang bergerak ke kanan. Ini menandakan hanya peta bumi datar yang berpusat di kutub selatan itulah yang paling masuk akal. Kalau yang berpusat di kutub utara itu udah nggak matching ya, nggak matching itu. Apalagi kalau globe itu kan asumsinya dia nggak belok dong. Kalau udah tahu posisi koordinat destinasi, ya tinggal dibikin perhitungan aja matematik. Oh, kita arahnya ke derajat sekian dari posisi kita, gitu. Jadi kalau perjalanannya berbentuk lengkung, itu artinya mereka tidak bisa sampai pada pengertian barat timur yang sesungguhnya, sehingga salah jalan dan selama perjalanan mengadakan adjustment ya, penyesuaian dengan cara belok kanan. Itu kalau dari barat ke timur ya. Kalau dari timur ke barat sebaliknya, belok kiri gitu kan. Ya, jadi satu-satunya peta yang masuk akal adalah peta bumi datar yang berpusat di kutub selatan. Nah, catatannya di sini, matahari kenapa ada di utara, kelihatan di utara? Bagi kita itu matahari yang kelihatan di utara oleh penduduk
belahan bumi utara kayak Eropa, Amerika, itu bukan matahari yang sesungguhnya, tapi pantulan dari matahari yang asli, ya. Jadi nggak ada itu perjalanan dari Alaska ke Moskow katakanlah, atau ke Skandinavia Utara ke arah utara, nggak ada, mentok gitu. Jadi mereka ke selatan dulu lewat Seattle atau Los Angeles ya, yang dekat California, baru itu ke arah Skandinavia atau Moskow. Itu masuk akal, tapi kalau dari logika globe itu tidak masuk akal. Ya, jadi matahari itu yang ada di utara, matahari hasil pantulan, bukan matahari yang asli. Catatan kedua, ya, kalau memang kebukti benar bahwa peta bumi ini sesungguhnya adalah datar dan berpusat di kutub selatan, tinggal ditinjaulah arah sholat masing-masing selama ini. Oke, try this at home.